Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Risma Amaliah, perwakilan dari kelompok 6, akan memaparkan materi tentang filsafat era Ibnu Rusyid. Ada riwayat hidup singkat Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid, berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rusyid lahir di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Cordoba pada tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya yaitu Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya yang sangat terkenal sebagai ahli fikih. Ibnu Rusyid termasuk seorang yang jenius. Banyak sekali karya tulis yang dihasilkan oleh beliau itu dalam berbagai bidang. Ada baik itu dalam bidang ahli hukum, bidang filsafat, bidang menguasai Islam kedokteran, ilmu kalam, ilmu bahasa, ilmu fisika, dan juga ilmu astronomi. Adapun karya-karyanya adalah yang pertama dalam bidang filsafat dan hikmah, salah satunya yaitu tahafut at-tahafut, yang artinya kerancuan dalam kerancuan, di mana karya ini adalah suatu tanggapan atas karyanya Al-Ghazali yang berjudul Tahafutul Falasifah, yang artinya kerancuan para filosof. Terus ada dalam bidang ilmu kalam, salah satunya yaitu kitab Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wasyari'ah minal itisol, yang artinya uraian tentang kitab filsafat dan syariah. Terus ada juga dalam bidang fikih dan usul fikih, yaitu kitab Ad-Darul Kamil fil fikih, yang artinya studi fikih yang sempurna. Mungkin itu sebagian dari karya-karyanya Ibnu Rusyid. Kemudian pemikiran filsafat menurut Ibnu Rusyid, yaitu dalam rangka membela filsafat dan martabat filsuf dari serangan ulama ortodoks, khususnya Al-Ghazali. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa agama dan filsafat tidak berada dalam titik pertentangan. Filsafat pada hakikatnya berpikir tentang segala hal untuk diketahui, sedangkan Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam dalam rangka mengetahui Tuhan. Al-Quran sesungguhnya menyuruh umat manusia untuk berfilsafat, bahkan mempelajari filsafat wajib bagi kaum muslim. Bila teks wahyu dalam Al-Quran mengandung arti lahiriah yang bertentangan dengan pendapat akal, maka harus ditakwil atau ditafsirkan sedemikian rupa hingga sejalan dengan pendapat akal. Demikian pemikiran menurut Ibnu Rusyid. Sekarang metode pembuktian kebenaran. Menurut pandangan Ibnu Rusyid, sejalan dengan pengajaran syariat untuk pembuktian kebenaran konsep atau tasdik. Nah, metode yang dapat digunakan ada 3 macam, yaitu yang pertama ada metode retorika atau al-khatobiyah, yang kedua ada metode dialek atau al-jadaliyah, yang ketiga ada metode demonstratif atau al-burhaniyah. Pembahasan menurut metafisika. Menurut pandangan Ibnu Rusyid, dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rusyid berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharikul awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal-akal, dan wujud Allah adalah esanya. Karena itu, bagi orang awam cukup diajarkan sifat-sifat Allah sebagai yang digariskan dalam syara. Nah, tidak perlu dijelaskan secara filosofis dalam rangka membela filsafat dan martabat filsuf dari serangan ulama ortodoks, terutama Al-Ghazali. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa agama dan filsafat tidak berada dalam titik pertentangan. Filsafat pada hakikatnya berpikir tentang segala hal untuk diketahui. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir tentang alam dalam rangka
dalam rangka mengetahui Tuhan. Ada beberapa faktor yang mendukung besarnya pengaruh Ibnu Rushd ke dalam peradaban Barat. Yang pertama, dari segi lingkungan tempat tinggalnya, Ibnu Rushd adalah orang Barat. Ia lahir dan meninggal di Barat. Dari segi lingkungan, inilah sangat mudah bagi orang-orang Barat untuk mengakses pemikirannya. Yang kedua, Ibnu Rushd adalah pemikir Muslim yang sangat tertarik pada pemikiran filosof Yunani yaitu Aristoteles. Ibnu Rushd berjasa dalam menghadirkan kembali warisan Yunani kuno kepada Barat. Nah, Ibnu Rushd lah yang menggali dan mengembalikan mutiara yang telah lama hilang tersebut, sehingga orang Barat merasa berutang budi kepada Ibnu Rushd dan begitu sangat menghormatinya. Yang ketiga, karena Ibnu Rushd adalah pemikir rasional dan berhasil mengembangkan gagasan-gagasan rasional ke dunia Barat. Ia menempatkan posisi pada tempat yang tinggi. Inilah yang kemudian berkembang dan sangat mempengaruhi pola pikir Barat sejak abad pertengahan akhir. Metode kritik filsafat Ibnu Rushd. Yang pertama, kritik Ibnu Rushd terhadap argumen para teolog tentang adanya Allah. Yang kedua, ada juga sifat-sifat ketuhanan kritik Ibnu Rushd. Terus kritik Ibnu Rushd terhadap para teolog. Yang keempat, pendapat Asy'ariyah seputar mukjizat dan pengutusan Rasul. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.